Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Novitasari, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai cara kerja blockchain. Tak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada prinsip kerja blockchain, yang dimana cara kerja blockchain adalah melakukan sebuah pencatatan dan sebuah validasi transaksi di dalam jaringan komputer yang terhubung satu dengan lainnya. Dan selanjutnya, tiap transaksi tersebut akan dicatat ke dalam sebuah blok. Dengan demikian, transaksi yang dicatat dalam blockchain akan menjadi sangat sulit untuk dirubah atau dimanipulasi. Selain itu, karena database blockchain terdistribusi di banyak node dalam jaringan, maka sistem menjadi sangat sulit untuk dihancurkan ataupun diretas. Jadi sistem blockchain ini jelas berbeda ya dengan sistem sentralisasi, yang dimana dalam blockchain proses pengambilan keputusan ini akan dilakukan atas persetujuan dari keseluruhan node yang ada di dalam jaringan tersebut. Dan cara kerja blockchain dalam pengeluaran ganda, yaitu pengeluaran ganda atau double spending di blockchain adalah ketika seseorang mencoba menggunakan aset digital yang sama seperti Bitcoin untuk melakukan lebih dari satu transaksi. Dan pada dasarnya ini terjadi ketika orang tersebut mencoba mengirim aset digital yang sama lebih dari satu penerima secara bersamaan. Maka sistem blockchain didesain untuk mencegah sebuah pengeluaran ganda dengan menggunakan mekanisme verifikasi transaksi yang terdistribusi dan terenkripsi. Nih, dalam Bitcoin ini misalnya, setiap transaksi memerlukan sebuah verifikasi dari banyak node yang ada di dalam jaringan, dan transaksi baru hanya akan dikonfirmasi jika mayoritas node di dalam jaringan tersebut menyetujui bahwa transaksi tersebut bersifat valid. Dan oleh karena itu, untuk melakukan sebuah pengeluaran ganda, seorang penyerang harus mengendalikan mayoritas atau 50% node yang ada di dalam jaringan tersebut. Dan jika dalam praktiknya itu akan sangat sulit dilakukan ya. Dan selanjutnya ada pertukaran nilai di dalam blockchain. Pertukaran nilai di blockchain dapat dilakukan melalui pengiriman aset digital dari satu alamat ke alamat lainnya dalam jaringan blockchain yang sama. Dalam hal ini, aset digital dapat berupa cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, atau altcoin lainnya yang masih memiliki nilai tukar yang dapat berfluktuasi sesuai dengan harga pasar. Dan untuk melakukan sebuah pertukaran nilai di dalam blockchain, seorang pengguna harus memiliki dompet digital atau yang bisa disebut dengan wallet yang dapat menyimpan aset digital dan memungkinkan seorang pengguna untuk mengirim dan menerima aset digital ke dan dari alamat lainnya. Dan setelah pengguna melakukan sebuah transaksi pengiriman aset digital ke alamat tujuan nih, transaksi tersebut akan diverifikasi dan dicatat ke dalam ledger blockchain yang ada di dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada konsensus terdistribusi, atau proses di mana seluruh node yang ada di dalam jaringan blockchain bekerja sama untuk mencapai persetujuan mengenai validitas transaksi dan pencatatan informasi di dalam ledger blockchain. Dan proses ini memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi atau valid ya, serta untuk memastikan bahwa ledger yang ada di dalam node di seluruh jaringan tersebut tetap konsisten dan tidak ada catatan yang kontradiktif ataupun bertentangan. Salah satu metode konsensus terdistribusi yang digunakan di dalam blockchain yaitu proof of work, yang dimana seorang penambang akan bersaing untuk memecahkan sebuah teka-teki matematika yang rumit nih dan menciptakan blok baru di dalam blockchain tersebut. Dalam semua metode konsensus terdistribusi, tujuan akhirnya yaitu mencapai kesepakatan tentang keadaan jaringan yang diterapkan secara konsisten ke semua node yang ada di dalam jaringan tersebut. Dan mungkin dari materi
yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bagaimana cara kerja dari teknologi blockchain tersebut. Dan antara lain ada node, transaksi, hashing, lalu metodenya yaitu proof of work, mining, dan validasi. Lalu apa sih node? Nah, node itu ketika setiap pengguna di dalam blockchain, maksudnya setiap pengguna di blockchain itu disebut node. Dan node ini akan saling berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi dan membuat blok baru di dalam sebuah jaringan blockchain. Dan yang kedua ada transaksi, yaitu tiap transaksi juga memiliki sebuah informasi mengenai pengirim, penerima, dan jumlah aset yang dikirim. Nah, informasi inilah yang nantinya akan disimpan ke dalam blok baru yang nantinya akan ditambahkan ke dalam blockchain. Yang selanjutnya ada hashing, yaitu kan setiap blok di dalam blockchain itu memiliki hash yang unik. Nah, hashing sendiri disebut sebagai proses untuk mengubah sebuah informasi menjadi kode berupa huruf dan angka yang sulit untuk dipecahkan dan digunakan untuk mengidentifikasi blok dan memastikan integritas data yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya ada proof of work, yaitu algoritma konsensus yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya blok valid lah yang dapat ditambahkan ke dalam jaringan blockchain. Selanjutnya ada mining, yaitu proses untuk menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Dan biasanya proses ini dilakukan oleh para miner nih atau penambang menggunakan komputer atau perangkat lunak khusus untuk memecahkan sebuah masalah matematika yang cukup kompleks. Dan setelah masalah terpecahkan, blok baru akan ditambahkan ke dalam blockchain dan miner akan mendapatkan hadiah dalam bentuk koin cryptocurrency. Dan langkah terakhir yaitu ada validasi, yang dimana tiap blok yang telah ditambahkan ke dalam blockchain harus divalidasi oleh node lain yang ada di dalam jaringan tersebut. Dengan cara ini, dengan cara membandingkan sebuah informasi di blok dengan salinan yang ada atau salinan database yang mereka miliki. Dan ketika blok itu valid, maka blok tersebut akan ditambahkan ke blockchain dan informasi yang ada di dalamnya menjadi permanen dan sulit untuk dirubah. Nah, sebenarnya teknologi blockchain ini tidak hanya dapat digunakan dalam bidang keuangan ya, melainkan juga logistik, kesehatan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan mungkin itu saja video yang atau penjelasan mengenai cara kerja teknologi blockchain yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.